Jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang introduction, tentang data science ya, sebelum kita masuk ke hal-hal teknis berkaitan dengan data science. Oke, jadi pada mata kuliah ini kita tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih itu data science dan siapa saja yang bisa bekerja di bidang data science ini. Kemudian mahasiswa juga bisa mempelajari tentang data science dalam konteks bisnis. Kemudian juga menemukan beberapa kasus yang dapat menggunakan data science supaya mahasiswa memiliki gambaran tentang mata kuliah data science ini dan nanti juga penerapannya kemana. Oke, menurut kalian apa sih itu data science? Ada yang bisa menjawab dulu? Dari pengetahuan kalian saat ini, data science itu menurut kalian itu adalah apa? Ada banyak sekali definisi tentang data science ya. Di sini salah satunya adalah data science dinyatakan sebagai sebuah proses untuk menggunakan data ya. Di mana data science itu kalau misalnya kita artikan dalam arti harfiah itu kan adalah ilmu data ya, data science atau ilmu data. Karena di sini adalah mempelajari tentang hal-hal yang menggunakan data. Jadi di sini adalah proses menggunakan data untuk memahami berbagai hal, bahkan memahami dunia, apa yang terjadi di dunia saat ini. Ketika kita memiliki model atau hipotesis dari suatu permasalahan dan kita mencoba untuk memvalidasi hipotesis atau model tersebut dengan data kita, maka itu adalah proses data science. Jadi data science ini adalah sebuah proses. Oke, kemudian data science itu mengungkap insight dan tren yang tersembunyi di balik data. Jadi kalau misalnya data ada banyak sekali data, kita punya banyak data, itu belum tentu berarti apa-apa kalau kita belum bisa mengungkapkan informasi apa yang bisa kita dapat dari data tersebut. Jadi dengan menggunakan skill atau kemampuan data science, maka kita bisa menerjemahkan data menjadi sebuah cerita atau story. Sehingga storytelling tersebut itu dapat membangun insight. Dan dengan insight tersebut, kita bisa membuat apakah itu suatu rencana atau pilihan strategis, apakah itu suatu solusi untuk sebuah perusahaan atau sebuah institusi yang berkaitan dengan data yang sedang kita analisis tersebut. Nah, data science itu adalah mengekstrak data dari berbagai bentuk, baik itu bentuk tidak terstruktur maupun terstruktur. Makanya nanti ada supervised dan unsupervised di dalam algoritmanya. Kemudian data science itu juga pastinya itu melibatkan data dan beberapa bidang ilmu. Ya, definisi atau namanya dari data science ini sebenarnya muncul dulu di tahun sekitar 80-an dan 90-an ketika beberapa profesor melihat ke dalam kurikulum statistik, mereka ternyata menemukan bahwa apa yang mereka kerjakan itu mereka pikir itu akan lebih tepat untuk disebut sebagai data science karena melibatkan banyak bidang ilmu, tidak hanya statistik saja. Oke, jadi data science itu merupakan bidang multidisiplin yang menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan atau insight dari data terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi ada banyak sekali yang terlibat di sini. Ya, ada di sini ada tentang statistical modeling, statistical computing, data teknologi, data research, data consulting, dan lain seterusnya, hingga ke visualization juga. Ya, karena nanti dari pengolahan data, dari analisis data itu akan disajikan dalam bentuk yang informatif. Makanya kita ada kuliah kaitannya yaitu adalah data visualization. Kemudian data science itu sendiri itu merupakan sebuah konsep untuk menyatukan statistik, analisis data, machine learning, dan metode terkaitnya ya untuk memahami dan menganalisis fenomena aktual dengan data, menggunakan teknik dan teori yang diambil dari berbagai bidang dalam konteks matematika, statistik, ilmu komputer, dan ilmu informasi. Jadi nanti kalian akan mempelajari algoritma-algoritmanya, teknik-tekniknya di dalam mata kuliah
kecerdasan komputasional atau di dalam data mining. Nah, algoritma-algoritma tersebut yang akan dipakai nanti dalam kita menganalisis data. Dan secara utuh itu akan diterapkan atau diimplementasikan dalam data science. Ya. Menganalisis data yang menggunakan mesin itu kita mengimplementasikannya di mata kuliah machine learning. Oke, jadi kalau kalian menempuh semua mata kuliah itu, kalian nanti bisa membedakan masing, karena memang saling beririsan. Nah, today, jadi data science today, hari-hari ini, itu sangat relevan, karena kita sudah memiliki banyak data yang tersedia. Kalau misalnya zaman dulu kita khawatir akan kekurangan data, maka saat ini kita memiliki data yang sangat berlimpah, bahkan kita kebanjiran data setiap hari, bahkan banyak data yang terbuang, data yang tidak terpakai. Banyak data-data di dalam sebuah perusahaan, di instansi yang tidak terpakai. Jadi data itu ya udah hanya berlimpah begitu saja, tetapi karena tidak diolah, tidak dianalisis, ya tidak menghasilkan informasi apapun, sehingga data itu hanya mereka hanya berserakan begitu saja. Dan kemudian kalau zaman dulu masih belum ada algoritmanya untuk menganalisis data, maka sekarang ini ada sangat banyak sekali algoritma yang bisa digunakan untuk menganalisa data. Berbagai jenis data, berbagai tipe data pun yang ada saat ini itu bisa kita analisa. Dan dulu software untuk dipakai itu harganya ya bisa jadi sangat mahal ya. Tapi kalau sekarang bahkan banyak yang open source, yaitu gratis, tidak hanya murah tetapi bisa juga gratis. Sehingga ketika kita memiliki data dan kita memiliki rasa ingin tahu, maka kita bisa bekerja dengan data. Juga kita bisa memanipulasinya, kita bisa menjelajahinya, dan kita bisa melatih untuk menganalisis data. Ketika kita mencoba mendapatkan jawaban dari data-data tersebut, maka itu adalah data science. Nah, kemudian siapa yang bisa menjadi sebagai seorang data scientist? Jadi kalau diperhatikan, data science itu belum ada hingga tahun 2009-2011. Itu masih belum ada. Yang ada sebelumnya itu adalah statistician atau orang statistik. Ya, yang mengolah data itu biasanya adalah orang statistik. Nah, tapi saat ini ya setelah tahun-tahun 2011 itu mulai ada data analisis dan data engineering, ya, kemudian juga data scientist. Dan siapa yang bisa menjadi seorang data scientist? Semua orang itu bisa menjadi data scientist. Apakah orang yang berasal dari latar belakang ilmu statistik, matematika, ilmu komputer, bisnis, bahkan latar belakang ilmu keuangan, mereka bisa untuk menjadi seorang data scientist saat ini. Karena yang perlu diketahui atau yang perlu dimiliki sebagai modal utamanya untuk menjadi seorang data scientist itu adalah curiosity. Apa itu curiosity? Bahasa kerennya apa curiosity? Kepo. Nah, betul. Jadi harus kepo. Kalau kalian nggak kepo, kalian nggak bisa jadi data scientist. Ya, harus kepo. Ya, jadi menjadi seorang data scientist itu harus kepo, ya. Salah satunya yang pertama itu adalah harus kepo. Yang kedua adalah mereka harus argumentatif dan mereka juga harus judgment. Jadi kalau misalnya menjadi orang yang baik itu tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjudge from its cover katanya ya, tidak boleh kepo, tapi khusus menjadi seorang data scientist kalian harus memiliki itu. Jadi menjadi seorang data scientist itu harus kepo, rasa ingin tahu itu mutlak diperlukan, karena kalau misalnya tidak ada kan datanya, ya kalian sendiri tidak ada rasa penasaran, maka tidak akan kemana-mana, ya karena harus ada pertanyaan-pertanyaan dulu, harus ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalau tidak ya akan menjawab apa? Tidak akan tahu harus kemana, harus ngapain gitu. Kemudian harus ada judgment, ya, atau menghakimi, karena ketika tidak memiliki prasangka tertentu dulu terlebih dahulu, kita tidak bisa memulai. Ibaratnya kan kita harus memiliki hipotesa dulu nih, oh mungkin begini nih, jangan-jangan begini nih gitu. Jadi harus ada titik mulainya, sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus argumentatif. Bagi Anda yang ingin menjadi data scientist itu harus argumentatif, nggak bisa ya kalau hanya pendiam, ya diam itu emas, tidak berlaku di sini ya. Karena ketika kita tidak bisa untuk berargumen, maka kita tidak bisa untuk memberikan penjabaran.
memberikan penjelasan terhadap kasus itu, ya. Kemudian dari kita bisa menjelaskan, menjabarkan, ya, kita bisa memodifikasi asumsi dan hipotesis tadi itu, dan kemudian dari data-data yang kita dapatkan, yang kita cari lebih banyak, itu bisa membantu untuk kita learning namanya. Jadi untuk bisa mempelajari lebih lagi, lebih dalam lagi, sehingga bisa mendapatkan solusi yang lebih akurat. Seperti itu. Jadi bisa jadi awalnya mungkin Anda berangkat dari titik yang salah, ya, karena dari kepo tadi kemudian langsung judgement, oke, sebagai titik awal mulai bisa saja itu titik awalnya adalah hal yang salah, nggak masalah, tapi kemudian dari data-data yang digali, data yang diperoleh, yang dianalisa akan mengantarkan kepada jawaban yang benar. Jadi nggak masalah ketika memulai dari suatu titik yang salah, karena kan kita masih belum tahu apa-apa, masih belum punya bekal apa-apa. Ya, oke. Kemudian hal terakhir yang dibutuhkan oleh seorang data scientist itu adalah kemampuan untuk menceritakan atau kita bisa mengungkapkan informasinya berupa story itu, ya, bahwa kita ketika kita sudah memiliki data, ketika kita menganalisanya, kemudian kita hitung, kita tabulasi misalnya, nah berikutnya kalian harus bisa untuk menceritakannya, menyampaikan apa yang sudah kalian hitung, apa yang sudah kalian analisis itu. Karena kalau misalnya tidak bisa disampaikan, ya, dalam storytelling-nya itu tidak bisa, maka insight-nya itu akan tetap tersembunyi. Jadi nggak bisa nyampe. Padahal kerjaannya udah rumit, udah ruwet, kalian hitung dengan menggunakan algoritma apa gitu misalnya. Nah, kemudian tidak tersampaikan, ya maka itu tidak akan jadi apa-apa gitu. Karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Orang kalau misalnya hanya melihat data mentah, ya sulit untuk dibaca, sulit untuk dimengerti gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah memiliki 3 hal yang tadi, berikutnya adalah kemampuan untuk menuliskan insight-nya atau menuliskan informasinya, atau kemampuan untuk melakukan storytelling seperti itu. Nah, kemudian di dalam sebuah project data science, maka kemungkinan yang dibutuhkan dalam sebuah tim itu bisa jadi adalah seorang data scientist itu sendiri, dan mungkin di dalamnya ketika projectnya memang sangat kompleks dan besar, maka kemungkinan dibutuhkan adalah data engineer lain sendiri, tapi ini bisa dikerjakan oleh satu orang yang sama jika misalnya projectnya cukup sederhana. Kemudian yang diperlukan adalah visualization expert atau orang yang bisa memvisualisasikan, ya. Kemudian adalah proses owner yang biasanya dari project manajemennya biasanya. Ya, nah maka dari tim-tim inilah yang akan bekerja sama untuk bisa mengerjakan project data science. Oke, kemudian contohnya apa sih di dalam data science itu? Biasanya apa yang dilakukan? Misalnya terdapat sebuah jurusan teknik kimia di sebuah universitas tertentu, misalnya yang mana mempunyai masalah, yang ingin memprediksi sebuah perkembangan dari populasi ganggang. Misalnya ada ganggang yang mekar sehingga itu menyebabkan peningkatan toksisitas air yang menyebabkan masalah pada perusahaan pengolahan air misalnya. Nah, mereka ingin tahu nih apa sih yang menyebabkan hal itu. Nah, itu nggak bisa diprediksi dengan menggunakan latar belakang teknik kimia misalnya, karena jurusan tersebut adalah teknik kimia. Maka yang dibutuhkan di sini adalah seorang data scientist, yaitu dengan menggunakan misalnya algoritma jaringan saraf tiruan untuk bisa memprediksi kapan perkembangan alga ini akan terjadi, sehingga bisa dilakukan perkiraan sebelumnya bahwa ketika perkembangan alga ini terjadi itu yang seperti apa, sehingga nanti perusahaan itu dapat menangani masalah ini dengan lebih baik karena sudah mempersiapkan sebelumnya, karena sudah dilakukan prediksinya seperti apa. Kemudian contoh lain misalnya di sini diberikan contoh yaitu suatu otoritas transit terbesar yaitu TPC di Amerika Utara, di situ menyebutkan bahwa mereka sedang memiliki masalah dan mereka membutuhkan seorang data scientist untuk menganalisis masalah mereka. Mereka menyebutkan bahwa ternyata mereka memiliki data keluhan yang sangat banyak.
mereka ingin menganalisis gitu. Apa yang terjadi? Kenapa sih kok ada banyak keluhan, ada banyak data keluhan yang masuk ke mereka? Ya, datanya ada banyak sekali ketika ditanyakan oleh seorang data scientist-nya ada berapa banyak data keluhan, ya mungkin 1,5 juta data gitu, ada banyak sekali. Nah, berikutnya kemudian seorang data analis itu mencoba untuk menganalisa datanya. Yang mana di sini perusahaan tersebut itu sudah bagus, yaitu mereka sudah melakukan penyimpanan data, mereka sudah mengkolek datanya, kemudian datanya juga sudah sudah bagus formatnya, yaitu sudah berbentuk tabel, tetapi ada banyak data-data lain yang masih unstructured atau tidak terstruktur. Nah, di sini kemudian seorang analis data masih belum bisa menemukan motif yang menjadikan keluhan yang satu lebih tinggi dari keluhan yang lain. Itu kenapa? Karena apa? Sampai akhirnya si data scientist berpikir, bagaimana jika ada hubungan antara cuaca ekstrim dan jenis keluhan yang diterima TTC. Nah, maka di sini sifat tadi yang dibutuhkan yaitu judgment terlebih dahulu. Kita harus menentukan asumsi terlebih dahulu. Terlepas dari nanti asumsi ini benar atau salah. Karena nanti akan dibuktikan oleh data, oleh analisis data. Tetapi kita harus menentukan dulu titik awal berangkatnya dari mana dulu. Kenapa dulu nih? Karena kan kalau misalnya hanya dari data itu ya ibaratnya hanya tersebar aja, kita tidak bisa membaca apa sih yang terjadi dengan data ini, ada apa dengan data ini, kita tidak tahu. Tidak ada motif apakah apa yang terjadi antara data satu dan data yang lain, kita tidak tahu. Sehingga tentukan terlebih dahulu apa, kita berangkatnya mau dari mana. Nah, akhirnya setelah menentukan titik awalnya, sehingga kemudian mereka bisa menentukan langkah berikutnya. Ketika menentukan bagaimana jika ada hubungan antara cuaca ekstrim dan jenis keluhan yang ada di dalam TTC itu, maka akhirnya kan yang dibutuhkan adalah tentang situs penyedia lingkungan ya, atau analisa cuaca ya yang ada pada negara tersebut, dan kemudian mendapatkan data-data yang mereka butuhkan, seperti misalnya data tentang hujan dan curah hujan, angin dan sejenisnya. Sehingga ketika dilihat ya dari data pendukung tersebut bahwa 10 hari yang paling banyak keluhan itu ditemukan ketika terjadi cuaca buruk. Sehingga dapat disimpulkan singkatnya bahwa ternyata cuaca yang buruk itu menyebabkan banyaknya keluhan, yaitu hujan yang tidak terduga, penurunan suhu yang ekstrim, terlalu banyak salju, hari yang sangat berangin, ternyata di situ menimbulkan paling banyak keluhan. Nah, sehingga dari situ bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa ada hubungan dari cuaca yang buruk dengan banyaknya keluhan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai suatu contoh. Oke. Nah, dalam bisnis ya, data science dalam bisnis ini sangat mutlak diperlukan ya. Kenapa? Karena ya di dalam bisnis jika mereka tidak dapat mengukur sesuatu, maka kita tidak bisa memperbaikinya atau melakukan improvement. Ya, ketika kita tidak bisa mengukur, ya kan, kalau misalnya sesuatu kita tidak tahu kan, kalau kita tidak bisa mengukur, kita tidak tahu apakah itu nilainya kurang atau sudah bagus ya, atau masih setengah-setengah, kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu nilainya di mana, ukurannya di mana, maka bagaimana kita bisa tahu untuk bisa meningkatkannya atau bisa melakukan improvement. Nah, makanya kalau misalnya kita di dalam bisnis untuk kita bisa meningkatkan performance, maka perlu dilakukan KPI ya, perlu ditentukan KPI-nya. Nah, maka di sini kita juga harus bisa mengukur sesuatu. Dan untuk mengukur itu maka kita membutuhkan data pastinya. Kemudian jika kita tidak dapat mengukur biaya dalam suatu bisnis, maka kita tidak dapat juga menguranginya. Jadi kalau kita tidak tahu berapa biaya yang dihabiskan, maka bagaimana kita bisa berhemat? Biayanya aja nggak tahu gitu kan. Nah, kemudian jika kita tidak bisa mengukur keuntungan juga, maka kita nggak bisa meningkatkannya. Ya kan? Nah, artinya kalau kita tidak bisa mengukur, menghitungnya, maka kita tidak bisa mengimprove-nya. Mengimprove itu bisa lebih hemat atau bisa lebih menguntungkan gitu ya. Sehingga hal pertama yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan itu adalah dengan mulai merecord informasi, mulai menangkap data, mengcapture data. Itu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Supaya apa? Nanti kita bisa menghitung, kita bisa menganalisis, kita bisa
ya mengolah data itu atau menghitung data itu, mengukur data itu. Kalau kita tidak merecord informasi, kita tidak menyimpan datanya, ya nanti kita tidak bisa mendapatkan apapun. Nah, kemudian dari data-data itu pun, misalnya tentang biaya, itu masih bisa dipecah-pecah lagi. Misalnya dari data biaya itu atau cost itu akan dibedakan lagi, diperkecil lagi menjadi misalnya adalah biaya tenaga kerja, biaya material dilainkan, kemudian misalnya dari cost untuk produksi itu akan dibedakan lagi, berapa biaya untuk menjual satu produk dan berapa biaya dari keseluruhan total misalnya. Nah, itu bisa di record masing-masing, kemudian diolah masing-masing. Oke. Kemudian kita juga bisa melihat kalau tadi dari pengeluaran, sekarang dari pendapatan. Dari mana pendapatan itu berasal? Nah, kita bisa menganalisis sumber-sumbernya. Apakah 80% pendapatan itu berasal dari 20% pelanggan atau sebaliknya? Nah, ini sangat berbeda ya. Jadi kalau 80% pendapatan berarti kan sebagian besar nih. Apakah sebagian besar pendapatan itu dari pelanggan yang sedikit? Jadi 2 pelanggan tapi langsung besar misalnya, atau pendapatannya sedikit tapi berasal dari banyak. Nah, itu kan nanti akan memberikan interpretasi yang berbeda-beda. Jadi, hal yang utama itu dalam suatu perusahaan, kalau misalnya kita akan melakukan data science dalam bisnis, maka kita yang pertama itu adalah harus memiliki datanya terlebih dahulu. Kita harus meng-capture data-data yang terjadi dalam setiap transaksi atau dalam setiap pencatatan apapun di dalam perusahaan tersebut. Ketika kita memiliki data, maka kita baru dapat menerapkan algoritma apa untuk menganalisanya. Kita dapat menentukan pertanyaan apa yang akan kita jawab. Gitu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus meng-capture data, kita ambil data-data itu, kemudian ketika misalnya kita sudah menyimpannya, jangan lupa untuk diarsipkan, disimpan, apakah itu di server atau di tempat yang memang sudah disediakan. Oke. Kemudian bagi orang yang berhubungan dengan data itu, ya orang yang akan kita letakkan di dalam posisi tersebut, pastilah harus cari orang yang memang senang bermain dengan data, harus orang yang punya passion di sana, ya, dan juga mereka pastinya sudah punya skill juga di sana, bagaimana mengolah data, ya, memvisualisasikan data, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk menganalisa. Tapi yang paling penting itu adalah memiliki passion tentang jenis bisnis tersebut, ya. Jadi kalau misalnya ternyata memang tidak sesuai dengan bidangnya, ya nanti mereka tidak akan bisa maksimal untuk bekerjanya. Oke, kemudian bagaimana perusahaan dapat menggunakan semua informasi yang mereka kumpulkan dari pelanggan untuk benar-benar mengembangkan produk yang menanggapi kebutuhan pelanggan. Ya, contohnya nih, kalau di Google Search, nah itu sudah aplikasi yang jelas-jelas menggunakan data science. Kita bisa mencari apapun, kapanpun di sana, ya kan? Jadi apa yang ada di dalam internet saat ini, ya, dan Google Search itu sebenarnya kan merupakan aplikasi juga kan, karena kan kita mengetikkan google.com gitu, itu sebenarnya hanya sebuah web, tetapi kita sekarang ibaratnya kayak udah nggak bisa hidup tanpa Google gitu ya. Lain halnya dengan seperti Cina yang mereka tidak mau menggunakan Google, mereka menciptakan mesin pencarian tersendiri gitu, karena mereka memang memiliki pasar yang sangat besar, mereka tidak mau menjadi pasar asing, mereka menciptakannya sendiri. Nah, Google Search itu merupakan aplikasi dari penerapan data science. Kemudian mungkin yang pernah kalian coba, siapa yang pernah bermain tentang Pokemon Go? Saya sendiri hanya pernah tahu, tetapi belum pernah main, gitu ya. Ada yang tahu? Beberapa tahun yang lalu kan sempat booming ya Pokemon Go ya. Iya, Bu. Ngapain itu? Saya lihat soalnya kayak yang loncat-loncat sendiri, jalan-jalan sendiri, lari-lari sendiri, ngapain ya. Nah, itu kan sebenarnya mereka merecord data, ya, merecord data, data spasial, data lokasi gitu ya, yang digunakan oleh si pemilik aplikasi untuk merekam titik-titik tertentu, gambar-gambar tertentu ya di areanya. Sehingga sebenarnya memang banyak aplikasi-aplikasi yang
aplikasi-aplikasi permainan yang seolah-olah seperti aplikasi games atau hiburan yang sebenarnya itu merupakan aplikasi sampingan ya untuk cloud apa ya istilahnya mengambil data secara massal dari penggunanya. Tetapi penggunanya tidak sadar bahwa mereka sebenarnya mensubmit data itu. Kalau sebenarnya penggunanya itu membantu mencarikan data untuk mereka. Gitu. Contoh lain lagi apa coba? Yang saat ini banyak sedang booming. Sempat kemarin-kemarin ini, bulan-bulan kemarin ini. Ayo. Yang merupakan contoh dari data science juga. Yang datanya mengambil dari banyak orang dari aplikasi hiburan. Apa? Shopee, Apa itu? online shop, Bu. Online shop, kenapa? Kan itu mengambil data-data dari pelanggan yang pelanggan itu minatnya cari barang apa aja sih, Bu. Nanti dari Shopee-nya muncul rekomendasi produk gitu. Oke, sistem rekomendasi. Ya, betul. Kemudian, apa lagi? Kemarin, yang berupa hiburan yang orang senang memainkannya, bahkan siapapun, banyak orang yang mencobanya, sehingga sebenarnya data itu merupakan data training bagi aplikasi tersebut. Jadi aplikasi tersebut sebenarnya ingin membuat akurasinya seberapa akurat sih sebenarnya, dan orang dengan sukarela, mereka mau untuk menyumbangkan datanya. Apa? Melihat TikTok, Bu. ya? TikTok TikTok di apanya? di FYP-nya, Bu. Dia akan menampilkan apa yang sesuai dengan apa yang kita suka gitu, Bu. Oh ya, itu sama dengan prinsip rekomendasi ya. Oke. Nah, kalian pernah nggak melihat atau bahkan mungkin kalian mencoba sendiri foto yang kemudian digerakkan? Wah, 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 ada nggak yang kayak gitu? Foto yang kemudian digerakkan, yang fotonya mungkin pertama mingkem, kemudian tiba-tiba bergerak, digerakkan, entah bergerak itu hanya menoleh, atau bahkan berbicara gitu, bukan berbicara ya, tetapi bergerak gitu ya. Filter itu ya, Bu ya? Nah, itu jadi filter atau ada aplikasinya kan? Ya saya lupa entah apa nama aplikasinya. Nah, itu My Heritage itu ya, Bu. My apa? Reface atau apa ya? My Heritage. Ya, itu. Nah, itu sebenarnya merupakan aplikasi dari data science, yaitu dari face recognition. Kesalahannya sebenarnya sangat terlihat di situ. Ketika misalnya saya mencoba ya memberikan wajah bayi. Nah, bayi kan belum punya gigi, tapi mereka terjemahkan punya gigi. Jadi semuanya mereka terjemahkan titik-titik dari image wajah, yaitu titik mata, hidung, kemudian mulut. Nah, mulut itu akan diterjemahkan pinggiran atau tepi dari bibirnya, kemudian batas antar bibir itu akan diterjemahkan ada gigi, gitu. Nah, sehingga itu akan tidak istilahnya akurasinya akan berkurang jika misalnya pada realnya ya si objek tersebut tidak memiliki gigi, contohnya pada bayi, misalnya pada bayi atau pada orang yang sudah tua, atau bahkan mungkin bagi gigi yang memiliki aslinya itu misalnya memiliki kawat gigi atau dan lain sebagainya, karena dia hanya menerjemahkannya menjadi dia punya gigi. Nah, itu adalah sebuah aplikasi dari data science yang mana orang-orang menyumbangkan datanya untuk dijadikan sebagai data training supaya machine learning tersebut itu bisa belajar makin akurat. Karena semakin banyak data trainingnya yang dipakai, maka akurasinya bisa semakin baik. Gitu. Nah, itu kalau misalnya kalian sebenarnya menginginkan data dalam jumlah yang banyak, buat aja aplikasi hiburannya yang sekiranya banyak orang akan pakai dengan sukarela tanpa mereka sadar, mereka menyumbangkan data trainingnya seperti itu. Nah, sama seperti yang Pokemon Go itu juga seperti itu. Pokemon Go ini sangat bisa dipakai untuk kita memetakan kondisi wilayah, bahkan tidak hanya kondisi lingkungan eksternal saja, memetakan sampai ke dalam ruangannya pun ini bisa banget kan, karena Pokemon itu bisa ada di dalam ruang, di dalam gedung gitu kan, dan itu sempat diberitakan oleh Badan Intelijen atau Badan Keamanan untuk tidak dipakai karena nanti bisa untuk
apa istilahnya, memetakan gedung-gedung atau ruangan-ruangan rahasia seperti itu. Oke. Oke, itu tentang aplikasi data science. Nah, kemudian dalam kita menerapkan ilmu data science itu kita membutuhkan data. Nah, data itu kita bisa mendapatkannya dari open data. Apa sih open data itu? Jadi open data itu didefinisikan sebagai data terstruktur yang dapat dibaca oleh mesin, dibagikan secara bebas, bisa dipakai, dan dibangun tanpa batasan. Nah, open data itu kita bisa mengakses atau kita bisa mendapatkan open data, banyak ya penyedia open data yang ada. Kalau di Indonesia sendiri, kalau misalnya di pemerintahan atau government, mungkin tidak semua pemerintah daerah punya open data, tetapi kalau di Indonesia sendiri bisa dari Bank Indonesia itu ada ya. Kemudian situs-situs penyedia data secara umum mungkin juga ada. Kemudian kalau kalau di seluruh dunia itu ada UCI, ada Kaggle, ada UNICEF, itu juga ada ya. Pokoknya lembaga-lembaga dunia yang memiliki data, mereka biasanya punya open datanya. BI sendiri ada ya, Bank Dunia ada, World Bank, dan kita bisa menggunakan data-data tersebut untuk kita jadikan sebagai bahan penelitian. Nah, jadi open data ya, kita memiliki ketersediaan akses, yang artinya data itu akan tersedia secara keseluruhan dan juga gratis biasanya ya, bisa di-download. Kalau misalnya kita buka UCI, Kaggle, atau dari BI, Bank Dunia, World Bank, itu juga gratis, bisa kita download dan kita bisa pakai, bisa kita analisis, bisa kita modifikasi, dan kita juga bisa untuk men-submit hasilnya lagi, mengupload hasilnya lagi sebagai bentuk dari kontribusi kita, itu juga bisa. Nah, itulah open data ya, jadi kita bisa menggunakan kembali, mendistribusikan ulang lagi, itu bisa. Kemudian siapapun bisa, yaitu artinya dia partisipasi universal, artinya setiap orang bisa menggunakan data tersebut, bisa mendistribusikan kembali. Ya. Kemudian keuntungannya dari kita menggunakan open data, pastinya kita bisa mengakses ke sumber-sumber penyedia data yang besar, yang bagus, yang lengkap gitu ya. Karena kalau misalnya itu sudah misalnya Bank Indonesia, maka itu kan biasanya data-datanya sudah komplit. Bahkan kalau data Bank Indonesia, kalau saya lihat itu sudah yang tabular, artinya udah yang nggak perlu yang cleansing lagi, udah bagus, siap dianalisis. Tapi kalau misalnya data-data dari Kaggle misalnya, itu banyak yang masih unstructured, bahkan banyak yang masih bolong-bolong gitu ya, sehingga masih perlu untuk di-prepare dulu datanya atau masuk ke tahapan data preparation. Kemudian kita juga bisa mendapatkan keuntungan, yaitu kita bisa mendapatkan akses data ke misalnya akses data pemerintah, informasi pemerintah, yang bisa memberikan informasi lebih luas kepada publik tentang kegiatan pemerintah. Ya, yang mungkin kita misalnya kesulitan untuk mendapatkan itu, maka dengan di open data, menggunakan open data, apakah itu data statistik juga ada ya, cuman kalau saya lihat beberapa data di BPS itu banyak yang masih belum update ya, kurang lengkap. Nah, maka kita bisa dengan menggunakan data-data itu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan informasi sektor publik untuk mengembangkan produk konsumen dan komersial. Jadi dari data-data yang tersedia itu kita bisa menggunakannya, memaksimalkan penggunaannya dan nilainya, dan dikembalikan lagi ke urusan bisnis atau urusan komersial. Misalnya kita butuh untuk menganalisis prospek bisnis ke depannya dengan melihat data-data ekonomi misalnya, dengan melihat data-data populasi atau dan lain sebagainya yang berkaitan atau yang dibutuhkan. Kemudian misalnya di sini contohnya adalah penggunaan yang lebih baik dari investasi yang ada di broadband dan infrastruktur informasi komunitas. Misalnya di sini di salah satu negara yaitu di Kanada, yang mana mereka berinvestasi dalam jaringan informasi dan komunikasinya dalam bentuk infrastruktur teknis dan layanan masyarakat yang memang disediakan untuk menyediakan open data itu. Nah, investasi itu akan terus menambah nilai mereka dengan memperluas teknologi web dari media komunikasi satu arah ke lingkungan yang kolaboratif. Nah, memang di sana penyediaannya memang sudah cukup bagus karena memang mereka di sana sudah menyediakan ya teknologinya untuk kebutuhan mereka.
Kemudian misalnya juga keuntungannya kalau misalnya kita mau melakukan penelitian ya, mau melakukan skripsi, butuh data, kita bisa tidak harus melakukan kuesioner atau mencari data secara langsung, tapi kita bisa dengan menggunakan data-data yang sudah tersedia di situs-situs penyedia open data. Seperti contohnya kemarin salah satu anak bimbingan saya melakukan klasifikasi, yaitu ingin menerapkan tentang image recognition pada hama penyakit tanaman, salah satu sayuran, dan memanfaatkan open data yang ada di Kaggle. Ya. Daripada kita kesulitan untuk mencari datanya, ternyata ada open datanya sejumlah 2000-an data, nah itu bisa dipakai ya untuk kepentingan penelitian, sehingga tinggal kita yang dilakukan mahasiswa tersebut tinggal menganalisisnya, menerapkan algoritmanya, dan bagaimana menghitung akurasinya, apakah algoritma atau model yang diterapkan itu cukup akurat untuk data-data tersebut. Karena kalau misalnya mau mengambil sendiri ya tentang data hama, ya apakah kita mau membuat sayuran itu supaya kena hama dulu, ya kan rugi gitu ya. Tetapi ketika terdapat data hama atau data penyakit pada tumbuhan yang sudah di-capture, yang sudah apa istilahnya, sudah disimpan data-data tersebut, dikumpulkan, nah maka di situ bisa dipakai. Nah, itulah keuntungan dari open data untuk penelitian. Kemudian juga untuk keuntungannya adalah mendukung keputusan yang terinformasi bagi konsumen, sehingga misalnya kalau misalnya kita butuh informasi-informasi tentang layanan publik, kita tidak perlu lagi menanyakan ke orang-orangnya langsung gitu ya, tetapi dari open data itu kita sudah bisa pakai gitu, misalnya kebutuhan statistik perjalanan real time yang bisa membantu pelancong atau turis untuk memilih maskapai penerbangan dan memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan penundaan penerbangan itu kira-kira yang seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan dari open data. Kemudian juga keuntungannya adalah disclosure proaktif, yaitu menyediakan data yang relevan dengan warga yang mengurangi akses ke permintaan informasi secara langsung. Jadi kita nggak perlu lagi, atau masyarakat tidak akan terganggu lagi dengan kayak sebaran kuesioner lagi yang menanyakan tentang data-data terkait dengan relevansi dengan mereka, atau pertanyaan-pertanyaan melalui media-media yang menanyakan lagi ke mereka. Tetapi dengan adanya data-data statistik misalnya dari BPS atau data dari pemerintah, kita sudah bisa menggunakan data-data itu. Tapi tentunya di sini kita juga perlu hati-hati dalam kita men-share data-data pribadi gitu ya. Makanya penyedia-penyedia data juga kadang jangan sampai tidak ada yang mensalahgunakan data-data itu, karena nanti bisa disalahgunakan seperti itu. Dan data-data tersebut sebenarnya yang banyak sekali digunakan ya dalam dekade terakhir ini adalah data dari sosial media, yang mana di sosial media itu banyak sekali ya data-data pribadi. Makanya hati-hati kalau misalnya kita mengunggah data-data yang sangat pribadi di sosial media, karena bagi orang yang benar-benar berniat untuk mencari data itu bisa diambil satu-satu, dipetakan satu-satu, sehingga bisa menjadi suatu data yang komplit, yang cukup lengkap untuk bisa meretas keamanan. Gitu. Oke. Nah, kemudian ada Open Government Analytics, artinya seperti contohnya tadi misalnya seperti Bank Indonesia, BPS ya, ada situs-situs penyedia untuk analisa tentang data pemerintah, apakah itu berupa dataset atau data statistik yang juga bersifat open. Nah, kemudian berbicara tentang big data. Jadi kalau diartikan namanya big data, apakah data yang besar gitu atau data yang banyak gitu ya. Tapi big data itu sendiri sebenarnya adalah jumlah data yang sifatnya dia tidak dapat ditangani dengan menggunakan metode tradisional. Jadi artinya kalau itu sudah nggak mampu untuk ditangani secara manual atau secara tradisional, maka itu sudah disebut sebagai big data. Dan itu menjadi relatif ya, kalau misalnya kita kemampuannya bisa banyak, maka itu masih belum big data. Tetapi kalau itu walaupun terlihat sedikit, tetapi kita sudah tidak mampu menanganinya, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai big data. Ya, jadi data 5 tahun yang lalu yang mungkin sebagai big data belum tentu menjadi big data hari ini misalnya, ya, karena itu adalah sesuatu yang berkembang. Jadi setiap kali misalnya kita kapasitas penyimpanan seseorang atau individu atau perusahaan atau kemampuan
seseorang atau perusahaan itu untuk menganalisis datanya itu melebihi jumlah data yang mereka miliki, itu adalah big data bagi mereka. Jadi ketika kita memiliki banyak data, kita dapat melakukan visualisasi dan kita dapat melakukan analisa. Nah, saat ini gitu ya, kalau di data science itu relevan saat ini karena ada banyak data yang tersedia. Kalau dulu kekurangan data, khawatir kekurangan data karena memang data sulit diakses atau datanya masih manual, datanya masih tertumpuk, tidak digital, kemudian juga sulit gitu ya. Maka dulu mungkin kesulitan untuk melakukan ilmu data atau data science. Tapi saat ini data sudah malah kita bisa dikatakan sebagai kebanjiran data. Dan juga saat ini sudah banyak algoritmanya, softwarenya juga banyak yang open source dan gratis. Kemudian dulu kita tidak bisa menyimpan data dalam jumlah besar, ya. Dulu saya masih kebagian yang disket, belum flash disk. Disket mulai dari yang tipis, disket mulai dari yang agak kecil, itu lumayan 1,4 mega. Kemudian mulai dari flash disk yang 1 mega. Nah, nggak ada ya sekarang ya flash disk 1 mega ya. Sekarang flash disknya udah giga-giga ya. 16 giga, 128 giga gitu ya. Nah, kalau saat ini menyimpan data itu sudah sangat mudah gitu ya. Bahkan cloud pun saat ini kapasitasnya juga sudah sangat besar. Sehingga kita bisa menyimpan atau memiliki triliunan set data. Ya, di dunia saat ini sudah memiliki triliunan set data dengan biaya yang sangat rendah. Ya, kalau kita sendiri kita bisa menyimpan masih Google Drive itu sekitar 15 giga free ya. Kemudian OneNote itu juga ada yang free ya. Kita bisa menyimpan secara free. Jadi alat untuk bekerja dengan data, ketersediaan data, dan kemampuan untuk menyimpan dan menganalisis data itu sekarang semuanya murah, semuanya tersedia, semuanya ada di mana-mana saat ini. Sehingga big data itu adalah, ya ini dasar di balik ungkapan big data itu adalah bahwa semua yang kita lakukan semakin meninggalkan jejak digital yang dapat kita gunakan dan analisis untuk menjadi lebih pintar. Makanya ada proses learning, ya, dan sekarang ada machine learning gitu. Dan ini merupakan sebuah kekuatan untuk mendorong dunia baru yang berani adalah akses ke volume data yang terus meningkat dan kemampuan teknologi yang terus meningkat untuk menambang data atau data mining yang untuk tujuan komersial atau untuk mendapatkan insight dari big data tersebut. Nah, ada beberapa definisi yang menyebutkan untuk big data. Ya, beberapa di antaranya adalah dari Bernard Marr yang menyebutkan bahwa big data merupakan jejak digital yang dihasilkan di era digital ini. Jejak digital ini terdiri dari semua data yang bisa ditangkap saat kita menggunakan teknologi digital. Kita menggunakan HP aja itu sudah pakai akun. Kita menggunakan laptop itu juga ada akunnya. Di balik akun-akun itu ada data-data lagi, lebih detailnya lagi ya. Dan ada berapa triliun ya, berapa banyak data-data profil seperti itu. Kemudian menurut firma riset, yaitu big data adalah aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, dan atau beraneka ragam yang menuntut bentuk pemrosesan informasi yang hemat biaya dan inovatif yang memungkinkan peningkatan wawasan, pengambilan keputusan, dan proses otomasi. Kemudian definisi yang lain dari Ernst & Young, big data itu mengacu pada volume data yang dinamis, besar, dan berbeda yang dibuat oleh orang, alat, dan mesin. Ya, ini membutuhkan teknologi baru, inovatif, dan scalable untuk mengumpulkan, menampung, dan memproses secara analitis sejumlah besar data yang dikumpulkan untuk memperoleh insight bisnis real time yang berhubungan dengan konsumen, resiko, laba, kinerja, manajemen produktivitas, dan peningkatan nilai pemegang saham. Juga dari Lisa Arthur, ya, seorang kontributor Forbes, yaitu mendefinisikan big data sebagai kumpulan data dari sumber tradisional dan digital di dalam dan di luar perusahaan yang mewakili sumber penemuan dan analisis berkelanjutan. Ya, sehingga di sini tidak ada satupun definisi big data yang persis, tetapi ada elemen-elemen tertentu yang sama, yaitu apa? Ada kecepatan, ada volume, ada variasi, dan ada kebenaran. Yang kalau misalnya di singkat itu big data itu memiliki 5V. Yaitu ada velocity, volume, varietas, veracity, dan terakhir adalah value. Ya, jadi dari beragam definisi tadi kita bisa menariknya ke dalam 5V ini.
yaitu velocity atau kecepatan data, kecepatan di mana data terkumpul. Kemudian ada volume, yaitu adalah skala data, ya, jumlah data yang disimpan. Kemudian ada varietas atau keragaman data, ya, apakah itu data terstruktur yang sudah rapi, yang sudah tabular, ya, atau bahkan sudah tersimpan di dalam database relasional, atau mungkin masih data-data yang belum terstruktur, yang masih tidak teratur, masih acak, masih yang spread di mana-mana, misalnya seperti data Twitter, postingan blog, gambar, angka, bahkan data-data video yang tersebar. Kemudian ada veracity, yaitu tentang kebenaran atau kesesuaian dengan fakta dan akurasi. Sekarang apa-apa yang ada di internet, nah itu nyampur semuanya antara data yang benar atau data yang salah. Kita bisa menuliskan data apapun, kita mau menuliskan apapun, benar atau enggak, itu kita bisa, terserah kita, ya. Tapi tinggal nanti apakah data tersebut benar atau enggak, hoax atau enggak. Bahkan data gambar atau video pun kita bisa manipulasi menjadi hoax, gitu ya. Nah, contoh misalnya dari beberapa dari 5V tadi itu, dari keempat V-nya dulu, ya. Velocity misalnya, velocity setiap 60 detik misalnya, setiap waktu tertentu ada berapa banyak rekaman yang diunggah ke dalam YouTube. Nah, itu kan merupakan suatu kecepatan data dikumpulkan. Jadi dalam setiap 60 detik ada berapa jam unggahan di YouTube. Ya, sehingga kalau misalnya terakumulasi selama berjam-jam, selama berhari-hari, bertahun-tahun, ada berapa? Ya, ada berapa banyak data yang dapat dikumpulkan dalam setiap 60 detik. Nah, itu velocity. Kemudian kalau volume, setiap hari ternyata terbuat sekitar 2,5 triliun byte data setiap harinya. Itu tersimpan di mana ya? Nah, itu sama dengan 10 juta DVD Blu-ray setiap hari. Ya, yang mana kalau kita lihat populasi dunia itu sekitar 7 miliar orang, sebagian besar orang sekarang menggunakan perangkat digital, ya. Satu orang bahkan kadang ada punya laptop berapa, punya HP berapa gitu ya. Masih belum smart TV-nya dan lain-lain. Ya, itu sudah menyumbangkan data sebanyak berapa. Belum lagi yang misalnya punya smart home, sehingga semua perangkatnya itu terhubung juga dengan perangkat digital atau dengan internet. Kemudian variety. Nah, tentang ragam dari jenis data, apakah itu teks, gambar, ya, movie atau film, ya, suara, data kesehatan, ya, dan berbagai jenis data dari berbagai perangkat juga yang terhubung ke IoT. Ya, apakah itu tidak hanya dari HP, ya, tetapi dari misalnya kita di rumah sakit, kita di kampus, itu banyak data yang terrecord dari sana. Atau misalnya kalau hal-hal yang sudah canggih, misalnya dari smart home, misalnya di dalam smart home itu menyimpan data ke server juga, misalnya, nah itu ada berapa jenis data yang masuk ke sana. Kemudian dari veracity, dari tentang kebenaran datanya, misalnya di sini 80% data dianggap tidak terstruktur dan kita harus menemukan cara untuk menghasilkan insight yang handal dan akurat. Ya, dari data-data yang acak, yang berserakan di situ, untuk kita bisa menghasilkan suatu informasi, maka kita harus mengkategorikan, kita harus menganalisis, dan kita harus memvisualisasikan untuk bisa mendapatkan faktanya seperti apa. Nah, kemudian terakhir, V yang terakhir itu mengacu kepada kemampuan kita untuk mengubah data menjadi suatu value atau nilai. Jadi setelah velocity, variety tadi itu keempat V tadi, kemudian yang terakhir adalah nilai atau adalah value. Yang mana value atau nilai itu tidak harus selalu berupa keuntungan nominal, tetapi juga bisa berupa manfaat-manfaat atau informasi yang lainnya yang berkaitan dengan apakah itu berkaitan dengan bisnis, sosial, atau terhadap pelayanan pelanggan misalnya, ya, sehingga di sini yang menjadi alasan utama kenapa orang menginvestasikan waktu untuk memahami big data adalah untuk mendapatkan value, karena value ini yang nantinya juga akan bernilai sangat mahal. Seperti itu. Nah, kemudian big data in business, banyak kita itu menghasilkan dan menggunakan big data tanpa kita sadar. Bagaimana big data itu bisa mempengaruhi bisnis dan banyak orang. Apakah Anda pernah mencari atau membeli produk di marketplace? Sering, ya, seperti yang tadi disebutkan oleh teman-teman kalian tentang Shopee, ya, yang bisa memberikan sistem rekomendasi. Ya, betul, itu adalah penerapan big data dalam bisnis. Kemudian terkait dari produk yang kita cari, misalnya kapan hari saya mencari stiker gitu ya tentang hiasan dinding, yang keluar ternyata
banyak wall decor yang lain ternyata yang berhubungan dengan hiasan dinding, misalnya seperti itu. Jadi di situ merupakan mesin rekomendasi, ya, yang merupakan aplikasi dari big data, dari banyak data yang ada di situ, kemudian dianalisis dengan menggunakan proses data science. Kemudian juga seperti kalau tadi marketplace ada Tokopedia, ya misalnya, kemudian Shopee. Kemudian Netflix, Spotify itu juga menggunakan algoritma tertentu berdasarkan big data untuk membuat rekomendasi spesifik berdasarkan preferensi pelanggan dari apa yang dilakukan sebelumnya atau histori sebelumnya. Atau bahkan mungkin bagi kalian yang menggunakan Apple, mungkin ada perangkat Siri di dalamnya yang menggunakan big data juga untuk menyusun jawaban atas pertanyaan yang nggak terbatas yang mungkin diajukan oleh si usernya. Kemudian Google juga sekarang bisa membuat rekomendasi berdasarkan big data di perangkat pengguna juga. Ya, banyak notifikasi dari Google yang merupakan kadang merupakan iklan dari apa yang pernah kita searching gitu. Di situ maka Google akan memberikan rekomendasinya juga. Nah, kemudian dari contoh-contoh yang digunakan oleh beberapa perusahaan tadi, itu contohnya adalah misalnya pada Netflix yang memberikan rekomendasi suatu judul film misalnya yang pernah ngehits pada zamannya, ya, ini diberikan contoh yaitu judul House of Cards yang pernah ngehits di Netflix pada saat itu, yang mana di New York Times melaporkan bahwa eksekutif Netflix itu tahu bahwa House of Cards akan menjadi hit sebelum mereka memfilmkannya. Ya, bagaimana mereka tahu? Nah, disitulah peran dari big data. Bagaimana big data itu bisa melakukan prediksi, ya, bisa menganalisis datanya sehingga bisa mengetahui kira-kira apa yang bakalan sukses, apa yang bakalan banyak diterima oleh penonton. Kemudian ya, dengan melihat big data, Netflix tahu bahwa penggunanya telah melakukan streaming karya David Fincher dan film-film yang menampilkan Kevin Spacey itu selalu berhasil, sehingga dari situ disimpulkan bahwa House of Cards versi Inggris itu juga pasti akan berhasil dengan baik, sehingga ketika mereka mengeluarkannya ternyata itu juga berhasil gitu. Kemudian itu tadi dari Netflix. Kemudian bagaimana dengan contoh bisnis yaitu Walmart. Walmart itu juga menggunakan mesin pencari yang disebut Polaris yang membantu pembeli mencari produk yang ingin mereka beli. Nah, mereka menganalisis bagaimana perilaku pengguna di situs web itu untuk menampilkan hasil terbaik bagi mereka, sehingga nanti Polaris atau mesin pencarinya itu akan memunculkan item yang didasarkan pada minat penggunanya, sama seperti sistem rekomendasi pada marketplace yang bekerja saat ini, gitu ya, yang mana mereka bisa merekomendasikan apa sih yang biasanya dicari atau menampilkan apa yang diinginkan oleh penggunanya, dan itu hasil dari analisis big data. Sehingga kalau dikaitkan dengan big data dan data science, jadi data scientist itu adalah orang yang memenuhi syarat untuk memperoleh insight dari data dengan menggunakan keterampilan dan pengalaman dari ilmu komputer, bisnis, atau sains dan statistik. Ya, tapi tidak hanya itu aja, ada lebih banyak keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang data scientist. Ya, apa saja? Ya, selain dari ilmu-ilmu hard skill seperti itu, maka kemudian seorang data scientist itu yang pertama harus bisa untuk mendetermine problem, untuk bisa menentukan apa sih masalahnya. Karena kalau tidak bisa menentukan pertanyaannya apa, ya, gampangannya pertanyaannya apa, maka nggak bisa mau jawab apa, pertanyaannya belum bisa ditentukan, gitu ya. Jadi harus bisa mendetermine problem. Apa masalah bisnisnya? Atau apa tujuan proyeknya? Goal-nya apa? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki semua data? Ya kan? Itu adalah tujuan utamanya. Ibaratnya orang mau pergi, harus tentukan dulu mau perginya kemana. Kalau kita belum menentukan perginya kemana, goalnya apa, ya, maka kita tidak akan kemana-mana. Orang yang belum punya goal, orang yang belum punya tujuan hidup, dia tidak akan kemana-mana hidupnya. Ya kan, sama seperti itu. Orang yang belum punya menentukan, dia kemudian bilang aku mau keluar, ya udah dia hanya keluar rumah, tapi dia tidak tahu untuk kemana. Tapi kalau sudah menentukan, kalau saya mau ke Surabaya, maka kemudian dia akan mencari jalan untuk bisa ke Surabaya, untuk bisa mencapainya. Gitu. Jadi harus bisa mendetermine problem dulu, itu yang pertama dan utama. Ya, menjadi seorang data scientist, membuat pertanyaan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan setelah itu? Setelah mendetermine problemnya,
Kemudian adalah mengumpulkan data. Harus mencari data. Data mana yang relevan? Ya. Kemudian apakah ada permasalahan tentang privasi dalam mengumpulkan data itu? Jadi setelah kita mendetermine problemnya, barulah kita membutuhkan, kira-kira membutuhkan datanya apa saja, data A, B, C, D, E. Ya. Dari situ kemudian kita harus mengeksplorasi datanya. Setelah kita mencari datanya, apakah data cukup? Kalau masih kurang, berarti harus dicari lagi. Ya. Kemudian kita akan menggambarkan datanya. Kita akan memplot. Apakah ada polanya di sana? Ya, untuk kita bisa menemukan pola. Karena kalau misalnya datanya berupa Excel misalnya atau CSV, kita tidak bisa melihatnya dengan jernih, ya hanya angka, waduh apalagi ribuan jutaan gitu ya, itu tidak bisa memberikan makna atau sulit kita untuk membacanya, sehingga supaya lebih mudah kita harus bisa menggambarkannya atau kita memplotkannya, sehingga akan terlihat apakah ternyata dari pola itu, dari data yang divisualisasikan itu bisa membuat tren misalnya. Apakah memperlihatkan adanya suatu fluktuasi atau bahkan adanya suatu event yang terjadi sehingga terjadi nilai-nilai ekstrim misalnya. Nah, itu akan terlihat kalau itu digambarkan atau diplotkan. Setelah itu baru kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, dibangun model, sesuaikan modelnya, kemudian divalidasi. Ya, kalau sudah valid, ya akurasi datanya sudah oke, kemudian disitulah kemampuan untuk bercerita atau membuat story-nya, membuat storytelling. Kemudian dibuatlah visualisasi plus komunikasinya, atau yang sering kalian temukan itu adalah infografisnya. Ya. Jadi dari kemampuan seorang data scientist itu harus berawal dari bagaimana kita menentukan permasalahannya, yaitu yang ada di dalam business understanding. Minggu depan kita akan membahas tentang metodologi big data, metodologi data science, ya, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses data science, ya. Nah, itu yang harus dimiliki. Sampai ke kemudian ke pengumpulan datanya, kebutuhan datanya apa saja, sampai ke memproses datanya, dan seterusnya, sampai ke membuat insight-nya. Ini adalah key step-nya. Oke, itu mungkin untuk introduction dari mata kuliah data science hari ini. Ya, jadi kalau misalnya kita simpulkan bahwa seorang data scientist itu harus kepo pertama, kemudian argumentatif, dan juga harus judgmental atau mampu membuat asumsi terlebih dahulu. Kemudian harus mampu untuk menceritakan, ya, tell a story. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa mengungkapkan story-nya, ya, tidak bisa membuat insight-nya, maka itu tidak bisa untuk diinformasikan ke orang lain. Ya, hasil dari analisanya itu tidak akan sampai, dia akan tersembunyi di balik data itu sendiri. Oke. Itu dari pertemuan kita hari ini. Kira-kira apa yang Anda dapatkan dari kuliah hari ini? Bisa kita coba diskusikan. 1 menit, 2 menit. Coba ini, wow, banyak ya, tadi 9 orang, ini menjadi 21 nih. Oke, menurut Anda, dari yang Anda dapatkan, dari penjelasan tadi, apa yang menurut Anda merupakan hal yang baru bagi Anda? Atau yang membuat Anda berkomentar begini, oh jadi begitu ya, oh ternyata begitu ya. Nah, itu yang bagian mana? Boleh nggak kita sharing? Yuk. Masih 1:30, kuliah kita data visualization itu masih jam 2. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh? Izin bertanya, Bu. Silakan. Saya mau tanya, ilmu matematika atau statistika yang seperti apa sih, Bu, yang digunakan di data science? Kalau statistik, gampang ya, mulai dari yang gampang. Statistik dasar, statistik deskriptif, menentukan rata-rata, mean, modus, standar deviasi, ya mulai dari yang seperti itu sudah bisa dipakai.
Karena kalau misalnya mau menggunakan analisis deskriptif, misalnya kita ingin mengetahui pemetaan dari data itu. Data ini sebenarnya seperti apa sih, gitu kan? Dari sebaran data yang ada, misalnya, data mana yang paling banyak muncul? Dari kalau misalnya dikaitkan dengan bisnis, misalnya, ya tadi Netflix, judul apa yang biasanya paling sering ditonton, atau genre apa yang paling sering ditonton pada jam tertentu. Nah, itu kan bisa menggunakan modus. Kalau misalnya data penjualan, barang apa yang paling laris, itu kan paling MOS itu kan biasanya menggunakan modus yang paling sering muncul. Kemudian kalau misalnya kita ingin melihat dari rata-rata, kita menggunakan MEAN, ya seperti itu untuk statistik. Kalau untuk matematikanya, kalau misalnya yang paling kepake nanti di algoritma data mining-nya, berarti kayak aljabar linier, matematika diskrit, itu dipakai. Dan itu semua sudah ditempuh kan ya? Sudah, Bu. Oke, ya itu sih yang dipakai. Menentukan nilai eigen, ya. Jadi buka lagi ya, nanti dibaca-baca lagi kalau misalnya ternyata sudah lupa. Matriks, ya, itu juga kepake. Dasar-dasar itu kepake. Nggak harus yang gimana-gimana kok. Oke, ada lagi? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada untuk pertemuan pertama ini, oke masih belum ada. Bu, izin tanya, Bu. Silahkan. Apa batasan studi kasus tersebut masuk ke data science, machine learning, atau deep learning? Oke. Deep learning, machine learning, data mining itu merupakan bagian dari data science. Jadi ibaratnya sebenarnya data science itu adalah bidang besarnya, gitu ya, data science itu. Masing-masing bidang tersebut itu saling beririsan. Kalau di data mining itu biasanya kita akan lebih mengurus ke bagaimana kita bisa menggali data, ya kita bisa mengekstrak data. Itu adalah data mining. Ya, kemudian itu biasanya menggunakan algoritma-algoritmanya. Makanya di dalam kuliah data mining atau kecerdasan komputasional, di situ kita khusus untuk membahas algoritmanya. Jadi tentang misalnya apa algoritma SVM misalnya, atau KNN, K-means, itu seperti apa sih? Rumusnya bagaimana? Cara menghitungnya bagaimana? Nah, itu kita pelajari di sana tentang algoritmanya. Kemudian kalau machine learning itu sebenarnya subbabnya sama. Tapi kalau machine learning itu sudah bagaimana kita membuat memasukkan rule ya, atau dari algoritma itu kan akan menghasilkan rule ya atau pola, memasukkan rule itu ke dalam mesin sehingga mesin itu yang nanti akan belajar sendiri, mempelajarinya sendiri. Sehingga tinggal dimasukkan aja datanya, kayak tadi ya, contoh tadi pengenalan pola wajah gitu ya. Semakin banyak data yang dimasukkan, yang ditrainingkan, akurasinya akan semakin meningkat. Akurasinya akan semakin bagus karena semakin banyak data yang ditrainingkan. Nah, itu machine learning. Jadi perbedaannya kalau data mining dan machine learning itu adalah kalau yang data mining itu dilakukan manusia, yang menghitung manusia. Kalau misalnya mesin, yang menghitung mesin. Nah, kemudian deep learning. Deep learning itu sebenarnya lebih ke pendalaman dari neural network, yang mana neural network itu merupakan di salah satu algoritma di dalam data mining ataupun machine learning. Ya kan di dalam algoritma itu kan ada banyak ya, SVM kah, KNN kah, K-means kah, linier kah, apalagi, dan salah satunya adalah neural network. Nah, neural network itu dikembangkan lagi menjadi ada ANN, ada CNN, ada RNN ya. Nah, sehingga neural network yang deep ya, yang lapisannya banyak itu dipelajari lagi menjadi namanya deep learning. Ya, di mana di dalamnya itu dia lapisannya kan ada lapisannya ya, kalau neural network kan ada lapisannya. Nah, itu diperdalam lagi di dalam deep learning. Dan deep learning itu lagi sebenarnya lebih dalam lagi ada di dalamnya apakah itu CNN, geometric deep learning ya, yang berangkat dari graph ya, kemudian apalagi banyak ya di deep learning. Saya masih belum terlalu banyak, masih baru sampai di sana karena memang kalau kayak seperti graph
graph learning itu, geometri deep learning itu baru dikembangkan 2020, jadi masih sedikit papernya yang ada, karena memang itu merupakan bidang yang baru. Jadi kalau deep learning itu adalah bagian paling dalam, kemudian deep learning itu merupakan subset dari machine learning dan data mining itu beririsan. Kemudian kalau digabungkan dengan manajemen atau bidang yang lain ya, itu beririsan dengan data science. Jadi posisinya itu seperti itu. Kalian bisa cari sih sebenarnya di internet kalau irisannya. Saya lupa yang memasukkan itu ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Saya, Bu, Silakan. ingin bertanya lagi, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa role data science. Nah, itu keterkaitan antar role itu bagaimana ya, Bu? Role yang di dalam data science project ya? Iya, Bu. Oke. Sebenarnya itu kan tergantung dari kompleksitas proyeknya. Jadi apakah misalnya bisa nggak dikerjakan oleh satu orang saja? Bisa jadi, ya kan? Contohnya kalau kalian skripsi mengambil topik ini kan itu kalian ngerjainnya sendiri. Nah, itu contohnya. Tapi kalau misalnya dalam suatu perusahaan, gitu ya, dalam suatu perusahaan kalian berada di dalam divisi misalnya data engineering misalnya, ya, yang mana di situ ada orang-orangnya yang terlibat. Nah, karena datanya banyak atau kompleksitasnya banyak, sehingga orang yang menganalisis data sendiri itu dibedain dengan yang akan memvisualisasikan. Nah, itu tergantung dari kesepakatan yang ada di dalamnya sih sebenarnya, ya kan, aturan yang ditetapkan oleh si project manajernya, bahwa apakah si seorang data scientist ini dia cukup untuk bekerja sendiri melakukan proses data science-nya, atau memerlukan seorang data engineer-nya sendiri yang lebih ngurusin urusan statistiknya. Tetapi ke penarikan insight-nya, ya, data engineering nggak sampai ke penarikan insight. Ya, penarikan insight dilakukan oleh seorang data scientist. Gitu. Data engineering itu ibaratnya lebih ke kayak dia udah ngitung, dia hanya ngitung. Jadi data scientist dia ngomong, dia menentukan masalahnya adalah ini, saya mau menentukan masalahnya adalah ini. Kemudian si data scientist itu juga menentukan, oke, berarti butuh datanya adalah ABCD. Misalnya ya, kalau misalnya saya contohkan, analogikan ke masalah sederhana, data scientist misalnya mendapatkan perintah dari perusahaan gimana ini saya lagi lapar, gimana supaya kenyang. Saya lagi pengen makan Chinese food misalnya. Oh oke, si data scientist misalnya memberikan, oh berarti pertanyaannya adalah si bapak menginginkan makan mie misalnya. Nah, dia menentukan permasalahan bisnisnya. Yang harus dipenuhi adalah bagaimana membuat mie. Oke, kemudian datanya harus dikumpulkan. Datanya apa? Butuh data mie, butuh data bumbu, butuh data cabai, butuh data daging misalnya gitu ya sebagai lauknya atau telur. Nah, kemudian diserahkankah ke data engineer. Silakan data engineer ini diolah. Data engineer dia harus menentukan, dia harus melakukan mie itu diapain. Mie itu bisanya direbus, nggak bisa dijemur, nggak bisa apa kalau masak ya pokoknya yang mie itu bisa diapain. Bumbu bisanya ditumis misalnya. Telur bisanya diceplok itu misalnya, atau bisa direbus di dalamnya, nggak bisa telur itu diapain ya, kalau direbus bulat dengan kulitnya itu kayaknya tidak cocok untuk mie gitu kan. Nah, jadi data engineer itu dia memproses data, mengolah data. Kemudian hasilnya untuk mendapatkan insight-nya itu dilakukan lagi oleh seorang data scientist itu tadi. Jadi data engineer hanya menghasilkan ini loh datanya begini. Oke, yang mengartikan, membuat storytelling itu adalah data scientist-nya. Gitu. Ya, jadi tergantung dari kompleksitas datanya sebenarnya, dan kemudian bagaimana pembagian dari si project manager tadi. Gitu. Oke. Ada lagi? Kalau misalnya datanya sangat kompleks lagi, bahkan data collection mungkin ada sendiri yang bagian ngumpulin data, sehingga data engineering ya dia bagian hanya benar-benar hanya ngitung, tidak mencari data, misalnya seperti itu. Data visualisasi misalnya mau dijadikan sendiri, maka data visualisasi khusus yang memang menggambarkannya, karena ada ibaratnya ya
menggambarkan data itu juga butuh hal-hal yang harus diperhatikan juga supaya estetik, supaya informatif, tidak hanya asal menyajikan data. Oke, ada lagi? Sudah? Baik, kalau misalnya sudah, kita cukupkan untuk pertemuan kita. Hari ini kita ketemu lagi minggu depan di metodologi data science, yaitu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengerjakan proses data science. Dan kita akan lanjutkan bagi yang menempuh mata kuliah data visualization, kita lanjutkan jam 2 ya, kita break sebentar. Karena ternyata saya baru dapat jadwal karena minggu ini saya baru kuliah minggu pertama, jadi jam 9 itu ternyata saya ada kuliah sendiri, saya yang ikut kuliah gitu. Kalau sekarang saya yang ngisi kuliah. Oke, gitu ya. Baik, kalau sudah kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas pertemuannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore, siang. Siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.